Arita. Lima, 4, dipersembahkan 3, oleh 2, 1. Ya, itu dia tadi Enda and Resa, tentunya dengan lagu-lagunya paling tidak kita sudah agak tenang, rileks sedikit ya pagi hari ini untuk merencanakan kemerdekaan finansial kita, jadi udah siap-siap ya. Tapi sebelumnya kita mari sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Kita berdiri bersama. Ya, teman-teman, boleh duduk kembali. Oke, kita tadi udah diisi dengan Enda Resa, lalu disemangatkan kembali dengan lagu Indonesia Raya, Merdeka Merdeka. Nah, pas nih, Merdeka Finansial. Kita akan ngomongin soal Merdeka Finansial, tentunya dengan narasumber yang kece-kece, keren-keren juga nih. Ini yang pastinya sudah bisa dibilang mereka tuh sudah merdeka finansial banget pengalamannya, dan ketiganya ada investor sekaligus juga ada entrepreneur. Wow, siapa aja nih? Tahan dulu. Ini ada informasi yang juga gak kalah penting karena menarik juga. Ini bagi teman-teman yang sudah mau bertanya, boleh langsung aja tanya di kolom Q&A karena untuk nanti ada 3 pertanyaan terbaik di sesi talk show kita di pagi hari ini akan mendapatkan uang masing-masing. Ini e-wallet sebesar Rp200.000 dan juga ada door prize. Ini door prize-nya ada My Band 5, ada Viata Airboom Pro, ada Xiaomi Note 9 Pro. Wow, dan ada e-wallet total Rp9 juta. Saya boleh ikutan nggak ya? Ini aduh, ya. Ini kapan lagi ya? Dapat ilmu, udah gitu juga dapat peluang dan dapat giveaway lagi. Komplit sudah kita. Oke, nah ini kayaknya sudah tidak sabar dan sudah ada bocoran pasti ya siapa narasumber kita. Kita mau ngobrol-ngobrol sama siapa pagi hari ini. Ini kata kuncinya yang satu ini adalah perempuan yang luar biasa kalau saya bilang ya. Tiap pagi atau tiap malam nih biasanya dia ngasih bocoran-bocoran terkait dengan investasi, edukasi soal bagaimana berinvestasi, dan dia tuh nggak pernah berhenti untuk mengedukasikan kita soal investasi. Siapa lagi kalau bukan Sis Ellen. Sis Ellen yaitu Ellen May yang terkenal dengan Ellen May, founder dan CEO M-Trade. Apa kabar Sis Ellen? Halo, kabar baik. Terima kasih sudah mengundang saya hari ini ya. Semoga apa yang saya sharingkan nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Wah, asik nih ya. Kita tuh Sis Ellen dan ternyata kita juga sudah tersambung dengan Bank
Pandu. Bang Pandu. Bang Pandu, selamat pagi. Salam sehat. Apa kabar Bang Pandu? Bang Pandu, ini kalau pada kenal Bang Pandu, ini adalah Pandu Syahril, beliau adalah Komisaris Bursa Efek Indonesia. Tapi nampaknya kita masih terputus nih dengan Bang Pandu, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Sis Ellen. Sis Ellen ini kan sering banget ya, getol banget live IG, ya kan? Kalau teman-teman suka lihat live IG-nya Sis Ellen tuh sering banget ngasih bocoran terkait dengan gimana sih investasi yang benar atau edukasi soal investasi. Tapi Sis Ellen, kalau kita lihat ya terkait dengan kemerdekaan finansial, arti kemerdekaan finansial sendiri buat Sis Ellen tuh apa sih? Kemerdekaan finansial itu artinya kita bisa hidup bahagia dengan gaya hidup yang kita mau, dan bukan berarti sebenarnya kemerdekaan finansial itu bicara tentang harus kaya banget, itu enggak ya. Tapi apa yang kita inginkan ya itu bisa gitu. Ya istilah kata kalau teman-teman bahasa bercandaannya tuh kepengen pas ada ya, tapi kepengen sejauh apa gitu, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah yang penting secure secara finansial, bisa untuk menghidupi keluarga, itu sebenarnya juga udah kemerdekaan finansial gitu. Jadi mesti dibedakan antara kemerdekaan finansial dengan keinginan finansial gitu. Kalau keinginan pastinya nggak akan pernah ada akhirnya ya. Ada yang bilang kalau kemerdekaan finansial tuh kalau mau beli apa-apa, kalau mau jalan-jalan udah nggak pakai mikir lagi, Sis Ellen. Bener nggak sih itu sebenarnya, kalau itu masuk kemerdekaan atau keinginan? Itu keinginan ya, tergantung ya, perginya mau pergi kemana dulu dan sesuai dengan kemampuan finansial nggak gitu. Jadi sebenarnya banyak orang yang ingin mencapai kemerdekaan finansial itu melalui salah satu caranya adalah berinvestasi. Tapi sebenarnya menurut saya sendiri, kemerdekaan finansial bukan cuma dengan investasi, tapi harus dibarengi dengan kerja secara aktif juga, karena investasi ini sifatnya cuma leverage aja untuk mendukung atau mendorong aja gitu. Oke. Sis Ellen, ini kan kalau kita nih yang masih muda-muda kan ya, biasanya kan pengennya aduh investasi tuh nanti-nanti aja deh ya. Sekarang tuh senang-senang dulu, jalan-jalan dulu, tapi ya kan. Nah, tapi kenapa sih? Tapi kemudian sekarang udah mulai investasilah sedini mungkin biar nanti kita mencapai kemerdekaan finansial. Kenapa? Kenapa nih harus sedini mungkin? Sekarang juga. Kalau bisa tuh mulai investasi 20 tahun yang lalu. Kalau nggak bisa mulainya sekarang. Ya, kenapa? Karena dari tahun ke tahun harga saham pasti naik sangat tinggi ya, signifikan sekali gitu. Dan sebenarnya kesempatan untuk mendapatkan saham-saham dengan valuasi yang terdiskon itu sangat jarang. Yang saya alami sendiri itu di tahun 2008 valuasi saham-saham itu sangat-sangat murah sekali. Itu baru terulang lagi kemarin di tahun 2020 ketika masa pandemi. Dan sekarang sudah banyak saham yang menguat secara signifikan, meskipun kali ini IHSG agak-agak stagnan, tapi saya melihat masih ada beberapa peluang untuk investasi di saham-saham yang valuasinya terdiskon. Oke, tapi berarti belum terlambat kan ya, masih bisa ya, walaupun ya kalau 20 tahun yang lalu ya sudahlah berlalu, tapi nggak ada kata terlambat untuk berinvestasi demi meraih kemerdekaan finansial. Betul ya, Sis Ellen ya? Ya. Oke. Sis Ellen, nih kita juga sudah bergabung nih, sepertinya ada Bang Pandu. Halo, apa kabar? Apa kabar Bang Pandu? Baik. Wih, sehat Bang Pandu ya? Sehat dong, terima kasih nih diundang. Bang Pandu ini kalau saya nggak salah nih, Bang Pandu adalah salah satu investor terkemuka di Asia Tenggara, betul ya Bang Pandu ya? Dalam tahap benih dan pertumbuhan awal. Thank you Bang Pandu telah bergabung nih. Yang penting ada Kak Ellen-nya, kalau Kak Ellen-nya benar-benar jagoan, kalau saya yang disebut-sebut doang. Kalau yang benar tuh Kak Ellen gitu. Ini kombinasi yang pas, Kak Ellen dan Bang Pandu. Tadi saya udah nanya sama Sis Ellen terkait dengan kemerdekaan finansial. Kalau Bang Pandu sendiri, arti merdeka finansial itu seperti apa sih Bang? Merdeka finansial, you can do whatever you want. Tanpa memikirkan soal uang. Tanpa memikirkan soal uang. Jadi maksudnya kemerdekaan, kemerdekaan finansial. Kemerdekaan finansial itu sebenarnya adalah bagaimana Anda bisa melakukan hal yang Anda benar-benar passion tanpa ada batasan pemikiran keuangan. Dan ini penting sih nantinya,
karena dan Anda bisa menjadi jauh lebih produktif dari sisi kerjaan dan dari sisi hidup Anda. Wow, guys, we can do what we want kalau kita udah merdeka finansial nih. Tapi cukup ini nggak sih, Bang? Gimana sih caranya supaya kita bisa merdeka finansial kalau menurut Bang Pandu? Cukup telat nggak sih kalau kita baru mulai sekarang? Sekarang ini menurut saya tergantung ya, karena semua orang punya kondisi berbeda-beda, lahir juga berbeda-beda. Jadi memang tidak ada semua lahir dalam level playing field yang sama. Tapi yang bagus pemerintah kita nih mencoba memberikan baik dari sisi unsur kesehatan, dari sisi apa namanya pendidikan, ya kan. Jadi Mas Menteri juga Mas Mendikbud juga di sini kan selalu memikirkan bagaimana memberikan level playing field. Nah dari situ ya tergantung ke kita masing-masing, bagaimana kita bisa ngambil kesempatan untuk bisa lebih maju lagi. Ini ada Bang Sandi udah nyampe. Siap Pak Menteri. Oke, ini kayaknya Pak Menteri masih siap-siap tapi Bang. Enggak, udah dari tadi gue aja. Asik. Apa kabar Bang Sandi? Baik-baik, tapi Pandu ini memang very inspiring sih, jadi enak didengar gitu. Hari ini tuh sebenarnya inspiring semua. Bosku. Ada Bang Sandi, ada Bang Pandu, ada Sis El. Ini tiga-tiganya nih idola banget kalau soal kemerdekaan finansial nih, ya kan? Bocorin dikit dong. Bang, boleh nggak Bang? Kalau kita dengerin dulu nih keynote speech dari Abang sebelum kita lanjut dengan kemerdekaan finansial. Oke Bang, boleh dong Bang? Bang Sandi. Aku ya? Iya dong. Ada Pandu nggak enak kali keynote. Nggak pantas gitu loh, ada komisaris BI yang... Aduh ampun Pak Menteri, silakan Pak Menteri, kami siap mendengar, siap ikut perintah Bapak. Itu ya? Oke, jadi harus agak serius gitu ya, gue berduduknya harus agak tegak gini. Tegak dikit, 1 menit. 1 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam hormat. Salam Indonesia Maju, penuh semangat. Yang saya banggakan teman-teman Berita Satu Next Gen Summit. Yang saya hormati dan idolakan Komisaris PT BI. Seorang atlet triathlon yang cukup tenar, Mas Pandu Syahrir, dan founder dari EM Trade, Mbak Ellen May. Di sini saya juga hadir beberapa rekan-rekan dari Kemenparekraf, tapi saya ingin memberikan pantun untuk memulai sesi kita hari ini. Habis hari Jumat, pastinya hari Sabtu. Cakep. Waktu yang pas buat jalan-jalan ke destinasi yang bermutu. Pak Pandu, Mbak Ellen, mari terus kolaborasi dan bersatu. Bangkitkan pariwisata dan ekraf agar semakin maju. Wih, mantap. Keren. Ke Kota Tua buat nonton festival. Asik. Festivalnya menarik, banyak disukai kaum milenial. Cakep. Mari manfaatkan teknologi digital. Supaya potensi parekraf Indonesia semakin optimal. Wih, cakep. Ya udah itulah. Udah deh, Pak Sandi aja kalah kita bos. Aduh, Keren ini kita banget nggak tuh nyiapin pantunnya. pantun nih Bang Sandi nih, gimana nih? Saya cuma tahu di sini Gak usah gunung, di sana keynote lah, gunung doang. pantun di aja belakangnya. udah lah. Pantun aja kita jawab pertanyaan hari ini. Oke, tapi ya tadi karena Bang Sandi juga udah ngomongin soal pariwisata juga. Tadi kan ngintip-ngintip nih di Twitternya Bang Sandi kemarin baru abis jalan-jalan ya Bang, dari Cikesik, Pandeglang, Banten ya Bang. Terus sempat nginep di Neval Van Java Bang. Ini kalau kita berbicara merdeka finansial, cara mewujudkannya tuh supaya bisa jalan-jalan kayak Abang tuh gimana caranya Bang? Caranya ikuti apa yang Pandu kerjakan. Dia dari masih masa muda itu dia fokus apa yang dia ingin kerjakan. Pertama memulai sebagai profesional. Setelah itu memiliki entrepreneurial mindset. Bahwa dia memiliki 3 orientasi utama. Si Pandu Syahrir ini. Pertama, dia berinovasi.
never stop innovating. Yang kedua, dia proaktif. Walaupun lagi berenang, tiba-tiba dia lihat saya, dia berhenti dan dia menyapa. Itu adalah sikap yang sangat proaktif. Bahwa bangsa ini maju kalau kaum mudanya, kaum milenialnya tidak mager. Tidak auto rebahan. Oke. Justru menjadi agen perubahan. Nah, proaktivitas ini adalah lawannya mager. Jadi kita bergerak terus karena saya meyakini bahwa the fortune favors the people who move. Jadi proactivity yang menjadi orientasi kedua. Orientasi ketiga adalah risk taking. Saya yakin Mbak Ellen, Pak Pandu sepakat sama saya bahwa kesuksesan itu tidak dicapai dengan ambil yang aman-aman saja. Tapi ambil yang memiliki daya juang. Mau sukses ya harus berani gagal. Mau menjadi orang yang punya kemerdekaan finansial, harus berani untuk tergelincir. Karena kegagalan itu adalah anak tangga untuk menuju kesuksesan finansial. Saya di awal gagal sebagai profesional karena saya dipecat waktu krisis tahun 97. Tapi ternyata dari krisis itu membuka peluang saya untuk menjadi pengusaha, dimulai dari usaha kecil sebagai konsultan keuangan, dari hanya 3 orang karyawan, jatuh bangun, beberapa kali mengalami kesulitan, tapi akhirnya setelah 20 tahun lebih usaha kami sekarang sudah memiliki status sebagai perusahaan investasi yang cukup aktif di Asia Tenggara, membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan, dan jalan-jalan ini kerja sih sebetulnya, Mbak. Saya tuh banyak yang kritisi, lu jalan-jalan melulu. Lah, kalau jadi Menteri Pariwisata itu ya harus seeing is believing. Kalau dari Jakarta ngelihat gambar, you will not get the feeling, you will not get the vibration, you will not get the resonance of the tourist destinations. Dan gimana caranya kita kan kita disuruh sama omnya Pandu nih, bersihin toilet. Kalau nggak jadi CTO, kan kalau bilang apa tuh CTO, Chief Technology Officer, bukan, Chief Toilet Officer. Harus datang ke tempatnya. Di Nepal Van Java saya make sure toiletnya sederhana tapi bersih. Danau Toba, pemandangannya super prioritas. Tapi apakah toiletnya berkualitas? Nah, itu yang harus kita pastikan by going into places. Jadi kemerdekaan financial itu, kebetulan saya udah 6 tahun nih, tahun ke-6 nih Mbak, nggak aktif di dunia usaha, tapi saya sudah pindah ke ranah publik. Tapi ya, kalau saya selalu bilang, mencari kaya, mencari enak, mencari nyaman itu ya jadi pengusaha, jadi entrepreneur. Kalau mau masuk mengabdi ke masyarakat, mau membangun kontribusi bangsa, ya tempatnya di ranah publik. Jangan ke ranah publik kalau mau mencari nyaman, mau mencari aman, mau mencari kekayaan, tapi bagaimana kita berkolaborasi. Sektor publik, sektor dunia usaha, semua berkolaborasi, bergandengan tangan membangun Indonesia. Gitulah kurang lebih. Iya, tapi kan Bang, untuk kalau kita bisa bilang juga bahwa Abang Sandi sampai sekarang, sampai pada akhirnya menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ini kan tadi ya, balik lagi bahwa ada masa-masa di mana Abang Sandi juga sempat berada di, atau tadi risk taking, sempat jatuh juga, tapi akhirnya mau berjuang, no mager, nggak mau diem di situ aja, dan itu yang akhirnya membuat akhirnya Bang Sandi ya bisa sampai sekarang juga seperti itu ya sebenarnya ya Bang Sandi ya. Ya gitulah di dalam dunia usaha terutama ya, setelah saya hijrah dari profesional menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha itu terus bergerak, jatuh bangun. Ada 5 atau 6 kali krisis yang kita hadapi sebagai pengusaha, mulai dari global financial crisis, ada krisis derivatif, itu perusahaan kita terombang-ambing, nyaris
beberapa kali kena liquidity squeeze, tapi di setiap krisis kita belajar. Kita juga mampu mengambil hikmah dari setiap krisis dan melakukan perbaikan-perbaikan. We innovate during crisis. We also pivot beberapa cara kita berbisnis itu kita lakukan adaptasi. Dan kita never stop collaborating, karena saya dulu di bisnisnya private equity ya, jadi kita berinvestasi dengan tim manajemen yang kuat, kita bangun usaha sehingga mereka bisa mencapai pencapaian yang jauh lebih tinggi lagi. Begitu masuk ke ranah publik juga begitu, Mbak, nggak ada yang aman gitu. Kemarin misalnya pas tugas di balai kota dikasih challenge, naik ke tingkat nasional, belum berhasil. Saya nggak ngambil yang aman, kalau ngambil aman ya balik lagi ke balai kota. Tapi saya pikir ya sudah, ini udah di level nasional, saya harus bekerja terus, nggak berhenti bergerak. Nah sekarang dapat tugas dari pemerintah, dari negara, ya kita harus lakukan yang terbaik. Karena pembuktian kita di sini. Di tengah COVID-19 ini, saya yakin, saya semakin semangat gitu kalau ngelihat anak-anak muda kita, saya lihat harapan, motivasi, optimisme itu ada. Jika kita sama-sama bersatu, berpadu, bergandengan tangan, saya yakin nih, post-pandemic ini justru Indonesia bisa melakukan loncatan, apalagi ada enablernya yaitu digital dan teknologi, artificial intelligence, Internet of Things. Indonesia itu bangsa yang sangat cepat beradaptasi, dan disinilah saya menaruh harapan dan optimisme. Oke, Bang, tapi benar ya kalau kita berbicara pandemi kemarin, Bang, ini kan pariwisata menjadi satu sektor yang paling terdampak ya, Bang ya. Nah, hancur jeblok banget. Gimana sih, Bang, cara Abang atau dibilanglah jurus jitu Bang Sandi deh nih untuk mengembalikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini, Bang? Jurusnya satu, pertama you have to handle the pandemic. Harus tekan penularan COVID-19. Pariwisata, ekonomi kreatif tidak akan bangkit kalau kita angka positivity case-nya setiap hari itu terus meningkat, terus makin banyak masyarakat yang tertular COVID-19, rumah sakit penuh, terus ya banyak saudara-saudara kita yang wafat, ya sayonara pariwisata kalau begitu. Tapi kalau angkanya bisa ditekan serendah mungkin, vaksinasi lebih terdistribusi, protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, 3T yang diperluas, ditingkatkan, dan kita terus bisa ada ahead of the curve by flattening the curve, pariwisata ada kans untuk bangkit. Nah, di paruh kuartal kedua tahun ini, saya mau fokus di wisatawan Nusantara dulu. Karena kan perbatasan kita masih tertutup. Jadi wisatawan Nusantara, we have 55 million new middle class. Yang punya uang, yang udah sangat antusias untuk pengen liburan banget ya, berwisata, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Itu yang saya target pakai big data. Saya pengen tahu nih, melalui Pak Pandu sama Ellen, what are they reading, what are they watching, what are they craving. Nah itu yang saya mau target pakai big data. Saya tembak dengan promotional activities as well as package yang cocok dengan nature and culture. Pariwisata berbasis quality and sustainability. Anak-anak muda sekarang sangat menjaga carbon footprint-nya. Saya akan dorong pariwisata ini juga bergerak dari tadinya pariwisata yang mass tourism, a lot of desak-desakan, berkumpul to more personalized, customized, localized, and smaller in size. Much smaller in size, tapi punya dampak ekonomi dengan length of stay yang lebih, quality spending. Saya ingin banyak yang mengikuti jejak Pak Pandu. Karena walaupun dia Bursa Efek Indonesia, tapi dia banyak berkegiatan di Bali.
dia length of stay-nya di sana cukup panjang, quality of spending-nya juga bagus. Nah, saya ingin teman-teman juga banyak yang melakukan pertimbangan agar bisa kerja dari destinations. Mbak Ellen mungkin bisa milih kerja dari Belitung atau kerja di Labuan Bajo. Nah, tugas saya nyiapin internetnya, nyiapin kemudahannya, nyiapin protokol kesehatannya. Saya juga nyiapin kulinerinya harus lebih bagus, produk-produk ekonomi kreatifnya juga harus unggul. Nah, yang seperti itulah yang jadi tugas kami di Kemenparekraf. Oke, ini nggak sih Bang, kalau kita lihat bahwa di pandemi ini kan banyak deh ya, tadi kita udah ngomong bahwa pandemi ini tuh banyak sekali memukul sektor pariwisata. Tapi dengan pandemi ini kita juga akhirnya menyadari terkait pentingnya investasi Bang. Karena ternyata investasi ini sangat dibutuhkan di kala-kala pandemi kemarin kan, aduh coba kemarin nabung, coba kemarin investasi ini gitu kan. Nah ini apa sih Bang terkait, ini kan juga masuk nih, kalau kita udah merdeka finansial, harusnya kemarin pandemi kemarin tuh juga mungkin bisa menjadi sebuah momentum kita meraup untung, tapi juga sebenarnya jadi kayak kita, ayo mulai dari sekarang nih kita berinvestasi gitu. Menurut Abang gimana sih? Bener banget. Jadi investasi ini kita harusnya jangan me too atau herd mentality. Tapi saya ingin ngajarin anak-anak muda untuk try to identify and spot long-term unstoppable trend. Nah, trennya apa aja? Ini saya belajar dari Pak Pandu sebetulnya. Bahwa tren pertama adalah digitization. Bahwa ke depan udah deh, keniscayaan semuanya akan berbasis teknologi dan digital. Mau itu kuliner, mau itu fashion, mau itu hotel, mau itu atraksi, semua akan berbasis teknologi and digital. Saya kemarin ngelihat tari kecak di Uluwatu yang untuk pertama kali setelah setahun sempat tutup. Ya. Kemarin kita baru vaksin terus buka lagi. Saya lihat, wah narasinya itu masih pakai kertas lembar. Nah itu PR buat saya. Saya suruh Faisal, Sal, tolong kita bantu mereka untuk digitization dari storytelling mereka sehingga mereka akan bagian daripada long-term unstoppable trend. Yang kedua, longevity. Umur panjang. 60 is the new 40. Ini umur panjang ini akan luar biasa. Nah, turunannya banyak banget, guys. Turunannya apa aja? Kesehatan. Beruntung 4 tahun lalu kalau nggak salah, hampir 5 tahun lalu, saya sebelum pensiun dari kerjaan saya di private equity, saya mendirect tim untuk fokus di investasi di bidang kesehatan. Dan bukan hanya rehabilitatif dan kuratif, bukan hanya rumah sakit, tapi promotif dan preventif. Gaya hidup sehat, olahraga lah, sepeda, jalan, makan yang bernutrisi, dan preventif, seperti herbal dan lain sebagainya. Jadi itu tren yang kedua, yaitu longevity. Apa juga menjadi longevity? Semuanya berubah. Investasi berubah, asuransi berubah, banking berubah. Orang karena pandemi ini nggak mau berhubungan langsung, jadi pakai fintech dan segala macam. Jadi itu yang menurut saya menjadi long-term unstoppable trend, yaitu longevity. Termasuk nanti silver economy. Ada 1,2 miliar orang di dunia yang usianya 60 tahun ke atas. Sekarang kan kita fokusnya nih yang muda-muda nih kayak ke Ellen nih, milenial, generasi Z. Tapi in 2 to 3 years time, maybe 5 years time, there will be silver economies gaining back. Mereka punya waktu, mereka sehat, mereka punya financial freedom. Mereka bisa kerja dari mana aja. Ibu saya umur 80 tapi masih Instagram, masih Zoom. Mereka punya duit 15 triliun US dollar yang mereka kuasai dan they have the ability to spend. Nah ini sekarang akan menjadi satu unstoppable trend juga. Asuransinya apa yang buat mereka education, karena mereka they need to re-educate, mereka harus belajar lagi, reskilling, upskilling. Nah ini adalah bagian daripada longevity unstoppable trend. Dan terakhir yang menurut saya sudah terpetakan adalah the greenomics, green economy, sustainability.
Oke. Jadi ya saya banyak investasi dulu di non-renewable stuff. Tapi sekarang menurut saya it's inevitable bahwa we are moving into that directions. Semuanya akan berbasis renewable, baik itu energi, mobil, motor, listrik, makanan yang kita makan, semua akan lebih organik dan lain sebagainya. Jadi, nah teman-teman, kemarin kan mungkin ketinggalan kereta, belum sempat investasi, belum telat. Belum telat. Karena kenapa? If you think the stock is expensive now, jadi saya pakai nih pemikiran-pemikirannya Warren Buffett. Bahwa beli stok itu bukan, atau beli investasi, atau berinvestasi itu bukan karena mereka murah, tapi karena mereka fair value. Harganya itu adil. Jadi karena mereka punya unstoppable trend tadi, udah masuk pilar situ secara fundamental dikelola dengan baik. Orang-orang manajemennya juga genah gitu loh, punya integrity, punya creativity, punya passion, dan punya intellectual capability. Nah, kita invest lah di perusahaan-perusahaan tersebut. Some are state-owned enterprise, some are good business dengan anak-anak muda, some are family business. Nah, kita fokus investasi-investasi di situ. Jangan trade, invest dulu, taruh di laci, 5 tahun lagi lihat bagaimana tereksekusi strategi-strategi yang sekarang dilakukan. Ada teman saya yang day trader, dia make selalu 20-25% per tahun. Tapi dia harus mantengin screen terus. Sementara kalau kita kan nggak punya waktu untuk mantengin screen. Nah, saya jadi encourage anak-anak muda, look to invest. This is the right time. Jangan tunggu lagi. Don't time the market. Never ever time the market. Don't time the market. On fundamental stories behind the instruments that you want to invest. Jadi itu pesan saya. Sukses untuk berita satu. Ada lagi pertanyaan buat saya? Ada nih Bang, ada nih. Satu nih ya Bang. Ini dari saya juga ada, Ellen juga ada. Jangan kamu aja dong. Masa Iya kita dong, Ellen masa sama ada? Sapi nggak boleh Saya nggak enak mendominasi ini. Saya nggak enak. Saya mohon maaf nih. Ini sebelumnya maaf nih Bang Pandu sama Miss Ellen, soalnya Bang Sandi agak sibuk kayaknya nih ya kan. Ini Abang Menteri kita sibuk, jadi kita kasih waktu dulu buat Bang Menteri ya. Ini soalnya nih ada sebelum Bang Menteri pergi nih, Bang Sandi, ini ada pertanyaan dari Ashim. Ashim ini dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dia tanya, Bang, bagaimana cara mulainya investasi dari hal-hal yang kecil, apalagi di tengah pandemi. Ini kan tadi kan kalau Abang bilang ya nggak ada salahnya. Ibaratnya jangan salahkan waktu. Jangan, atau kita tidak bisa ini telat deh, enggak. Tapi kan kita balik lagi Bang, pada saat pandemi penghasilan naik turun nih Bang, ya kan. Kalau dapat, kalau enggak gimana? Nah itu dia loh Bang, bagaimana caranya sebenarnya kita harus tetap bermulai investasi walaupun dengan kondisi finansial yang naik turun. Mohon izin Pak Pandu, saya ingin menjawab. Mohon izin Mbak Ellen. Sebetulnya mau nanya Pak Sandi abis ini boleh ya? Iya, saya juga mau nanya, boleh ya? ini namanya ini making a mockery of a ministry, itu tidak boleh loh Pak. Kita enggak loh, kita nggak pernah, kita hormat, sangat hormat Pak Menteri. Oke, teman dari UMS, saya terakhir ke UMS 2 tahun yang lalu, keren banget sekolahnya dan ada kegiatan entrepreneurship yang hebat di situ. Caranya sih financial discipline ya, menurut saya kita secara disiplin dulu nih. Kalau dulu saya kan misalnya kita punya income, kalau mahasiswa biasanya ada uang jajanan atau uang allowance lah ya yang dikasih oleh orang tua atau yang kita bisa hasilkan dari kegiatan wirausaha kita. Saya dari 100 itu otomatis 20 saya sisihkan. Jadi 20 itu digunakan, tapi selain menabung, dari menabung itu dari 20% itu 80% tuh diinvestasikan. Investasinya gimana? Oh, kalau beli saham, selain daripada yang blue chip yang bisa kita tinggal tidur, blue chip itu apa? Ya kayak
perusahaan-perusahaannya Pak Pandu, perusahaan-perusahaan besar seperti Astra, perusahaan BRI, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita susah karena kita nggak punya waktu, saya cenderung memberikan tugas ini kepada pengelola investasi seperti Dana Reksa, Mandiri Sekuritas, dan para pengelola investasi lainnya dalam bentuk reksadana. Nah, kalau kita mau lihat dari long term return, reksadana ini kan yang paling punya, karena Indonesia akan menjadi Indonesia emas 2045, ekonomi nomor 5 terbesar di dunia. Perusahaan-perusahaan yang Indonesia ini akan jadi perusahaan dunia. Jadi paling cocok sih kalau anak muda investnya di equity menurut saya. Jadi equity yang punya long term ability untuk deliver above market performance. Jadi perusahaan-perusahaan kayak BTPN kemarin itu yang Pak Jerry Eng buat luar biasa. Sekarang dia buat Bank Jago gitu, itu digital banking. Keren banget menurut saya, dalam waktu singkat bisa menjadi unicorn. Perusahaan-perusahaan nanti kalau Gojeknya Nadiem sama Tokopedia-nya William gabung, itu sih merem lah. Untuk jangka panjang pasti akan jadi super apps atau super duper apps kali ya, yang bakal value gila gitu loh. Mungkin sekarang nilainya 40-50 miliar dolar, tapi dalam 10 tahun mungkin bisa setengah triliun kayak Google atau lebih, seperti kayak perusahaan-perusahaan teknologi yang lain. Jadi fokus di situ. Dan jangan terlalu spekulatif kalau di awal-awal, ya anak-anak muda kan biasanya suka spekulit tuh. Saya juga dulu waktu sampai hampir bangkrut itu karena spekulasi nih Mbak. Suka lihat, wah saham-saham yang gorengan gitu, hindari saham-saham gorengan, fokus di fundamental. Dan saya yakin nih di tengah-tengah pandemi ini akan terbuka peluang untuk menjadi pemenang. Oke. Bang Sandi masih ada waktu nggak? Ini kayaknya Sis Ellen sama Bang Pandu mau nanya nih. Boleh dong. Oke, Sis Ellen dong, ladies first. Boleh, Sis Ellen mau nanya apa sama Bang Sandi nih? Ya, yang saya hormati Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya di sini mewakili investor retail dan juga edukator di pasar modal. Kemarin saya sempat ngobrol dengan Pak Pandu Syahrir juga, bahwa kita sudah berusaha untuk mengedukasi investor retail itu dengan sangat intens sekali. Ya, saya juga Instagram Live sudah setahun sejak pandemi itu, setiap hari, Senin sampai Jumat jam 7 sore. Jumlah investor retail melonjak sangat luar biasa pada tahun 2020 kemarin sampai tahun 2021 di bulan Januari puncaknya. Tapi kemudian kita lihat aktivitas investor retail ini mulai turun pada bulan Februari Maret. Usut punya usut, yang pertama ternyata sebagian dari mereka tuh uangnya nyangkut di beberapa saham yang saya nggak perlu sebutkan. Kemudian yang kedua, ternyata mereka fokus pada jangka pendek, sangat memberikan perhatian untuk jangka pendek, beralih investasinya dari saham ataupun pasar modal reksadana ke cryptocurrency salah satunya. Padahal benar. Mencoba untuk mengedukasi, men-encourage, ayo fokus dong untuk jangka panjang. Sekarang nih banyak loh perusahaan-perusahaan yang valuasinya terdiskon, yang bagus-bagus gitu, yang sangat bisa memberikan return yang bagus untuk long term. Seperti yang tadi Bang Sandi ada sampaikan juga. Pertanyaan saya adalah, mungkin lebih ke buat saya dan teman-teman edukator lainnya, ya apa sih yang sebaiknya kita lakukan untuk bisa memberikan dampak yang lebih maksimal lagi? Karena sekarang kita juga sudah menggunakan teknologi digital, kita sudah mencoba semaksimal mungkin, tapi kayaknya investor retail ini mereka bergerak lebih cepat daripada kita gitu. Oke, Sis Ellen. Saya dulu ditanya sebelum tugas di kementerian oleh pertanyaan yang sama oleh Timothy. Timothy ini salah satu influencer juga di bidang investasi, anak muda banget. Gimana sih kita lebih bisa berdampak? Nah, saya cerita, saya punya kelompok lari. Kelompok lari ini ada beberapa member yang selalu aktif. Terus tadinya sebagian ini bukan pelari.
Tapi nanya-nanya terus masalah saham segala macam gitu. Dan saya bilang gini deh, daripada repot ikut lari sama saya, terus saya kasih kesempatan karena saya udah nggak terlalu ngikutin saham. Saya cerita mengenai because my approach has always been fundamental. I like Warren Buffett punya approach. Nah, sebagian dari mereka ngikutin gitu, tapi emang bosen boring gitu loh, nggak ada excitement, daily excitement. Nah, ada sebagian yang ya jadi day trader yang seperti saya cerita kemarin, dan ceritanya tuh wah hari ini up segini, hari ini up segini, hari ini up segini. Tapi mulai bulan Februari sampai Maret kemarin waktu saya udah tugas di kementerian, dia banyak diemnya nih. Orang-orang yang tadinya wah untung gitu, karena kenapa? As expected, ya stuck. Karena kan as you know, market is up and down. Dan kalau misalnya kita view-nya short term, ya kita akan mengalami tekanan. Dan apalagi kalau kita dulu zaman saya, waktu saya masih speculate itu margin trading. Saya pakai margin untuk trade. Berarti kan tambah lagi gitu. Nah, ini memvalidate pemikiran kita bahwa kalau equity itu memang harus long term thinking. Memang ada financial technology. Kalau masalah crypto, I'm deploying a team untuk ngelihat ini karena I was advised against it sebelumnya. Tapi ini ada perubahan yang mungkin nggak kita lihat, and I completely missed the boat. Ada tim yang bilang paling nggak sebagian, mungkin 5% dari your portfolio itu mulai shifting ke crypto. Nah, ini yang saya belum bisa kasih pandangan, saya takut salah ya, Sis Ellen. Tapi intinya I have zero crypto exposures in my portfolio now. Tapi yang unstoppable trend itu seperti Greenomix, longevity itu pelan-pelan saya mulai shift ke sana. Memang masih heavy di because Indonesia is a resource-based economy ya. Jadi mau nggak mau tetap aja ada resource portfolio. Dan untuk anak-anak muda, milenial yang bergerak sangat cepat itu nggak apa-apa, because that's part of the learning curve. Jadi untuk para edukator, kan experience the loss, terus ngalamin sulitnya market up and down itu adalah bagian dari pelajaran juga. Jadi dan yang paling kita sebel kan kalau selalu ada yang ngomong I told you so gitu kan. I told you so. Nah, itu yang coba kita hindari, dan sekarang mungkin Sis Ellen bisa cerita bahwa you don't have to experience it karena ini secara empirical, secara turun-temurun sudah pernah terjadi. Kripto ini dulu mungkin ada form of investment yang kayak dulu mirip-mirip kayak gitu, tapi I don't wanna say too early. Saya nggak mau prematurely judge ini ada di mana, tapi dari portfolio saya sekarang belum ada yang mensuggest, karena sekarang Morgan Stanley dan Goldman Sachs udah mengeluarkan semacam kayak panduan gitu mengenai kripto ini, kita lagi lihat. Dan Bitcoin kan yang leading di sini. Mereka juga melakukan transformasi, dan ada beberapa entrepreneur yang udah call bahwa ya sudahlah, mereka juga masuk di sini. Jadi I'm watching this very slowly. Okay. Dan terakhir kepada teman-teman yang lagi nyangkut, para milenial di beberapa counter yang besar, ya ada rumusnya sih, cut loss-nya gimana. Ada rumusnya juga kalau mau tahan dulu terus taruh di laci yang lama, itu tolong aja dilihat, dan tetap semangat guys, karena investing in the financial market itu secara long term akan bagus buat kemerdekaan finansial kita. Oke Bang, thank you banget Bang. Atau satu semangat lagi deh Bang, buat next generation kita deh, sekaligus closing statement Bang Sandi buat next generation ini, kira-kira terkait dengan merdeka finansial. Sekali lagi Bang.
Ya, kalau memerdeka finansial, kita harus mampu memastikan bahwa kita bukan bekerja untuk finance, tapi finance yang bekerja untuk kita. Jadi saya selalu bilang bahwa create something yang ke depan nanti along the way akan menjadi your stable source of income. Jadi saya set on an investment in few of long-term active investments. Nah, ini yang sekarang ini bisa provide dividends in the long run. Tapi saya juga mesti mulai shift untuk mengikuti advice terkini. Oleh karena itu saya employ investment manager karena saya sendiri udah nggak bisa mengelola because I don't have the time, I don't have resources untuk melihat keadaan market yang terkini. Jadi buat para next gen belum terlambat untuk berinvestasi, lakukanlah sekarang ini dan raih kemerdekaan finansialmu. Sukses! Sukses, raih finansial kemerdekaanmu. Thank you Bang Sandi. Thank you udah gabung bersama kita. Bang Sandi nggak bisa lama-lama karena Bang Sandi ada acara selanjutnya. Itu dia Bang Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kita. Thank you sekali lagi, terima kasih udah bergabung Bang Sandi. Dan thank you Sis Ellen, thank you Mas Pandu. Sampai jumpa lagi. Sukses untuk Berita Satu. Thank you Bang. Balik lagi, masih ada Sis Ellen dan juga Bang Pandu. Bang Pandu nih ditanyain terus sama Bang Sandi dari tadi ya. Kayaknya sering lari bareng atau triathlon bareng nih kayaknya sama Bang Sandi. Tapi ini kita sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan masuk dari Geners. Ini beberapa diantaranya ada buat Bang Pandu nih. Bang Pandu, ini Farhan selaku mahasiswa, dia mahasiswa biasa Bang Pandi, ingin mengajukan pertanyaan bahwa apakah dalam pasar saham Indonesia dapat merubah ketentuan minimal pembelian saham dari minimal 100 lot diubah menjadi lebih kecil sehingga kami mahasiswa biasa dan masyarakat lain yang hanya memiliki modal pas-pasan bisa berinvestasi pada perusahaan-perusahaan blue chip dan tidak tergiur dengan saham-saham gorengan yang memang sesuai dengan modalnya. Ini selaku Komisaris Bursa Efek Indonesia, silahkan Bang Pandu. Baik, makasih. Bisa dengar ya suara saya jelas? Jelas Bang. Oke, jadi memang untuk masukan itu perubahan lot atau minimum, kita juga sedang mencapai angka yang mungkin make sense. Apakah itu nanti secara absolut angkanya X juta rupiah atau X 100 ribu rupiah. Tapi juga harus diperhitungkan kalau misalnya 1.000, 2.000, bagaimana itu. Karena kan nanti juga itu efeknya pun mungkin tidak ada secara compounded. Ya kan, jadi mungkin itu yang sekarang secara pemikiran absolut, apakah kita akan di juta rupiah atau ratusan ribu rupiah. Itu juga mungkin salah satu pemikiran ada. Oke, jadi memang itu menjadi pertimbangan juga seperti itu ya, Bang Pandu. Kita selalu mendengar konstituen kita, karena kan stakeholder kita makin lama makin muda, pendapatan awalnya mungkin masih baru, ya kan, jadi masalah gaji-gaji yang masih X juta, dari situ kita mikir berapa sih kesempatan untuk mereka berinvestasi. Jadi kami sedang melakukan studi di sini, bagaimana ke depannya bisa lebih baik lagi dan bisa merangkul kepada para investor-investor awal dan investor muda. Oh oke. Tapi sebenarnya ada ininya nggak sih kalau saya balik ke Sis Ellen tadi ya, karena masalahnya kan terkait dengan 100 slot itu ya dengan modal yang pas-pasan kan mungkin ya akhirnya terjebak dengan saham-saham gorengan nih. Nah baru yang mulai ingin berinvestasi sekarang, ya gimana caranya tentunya. Kita tidak bisa menyalahkan, ya kita nggak bisa, mungkin ya Bang Pandu nggak bisa merubah peraturan ya begitu cepat, tapi dengan peraturan yang saat ini bagaimana kita biar tetap bisa berinvestasi? Pertanyaannya dari saya boleh sebut kode saham nggak? Nggak usah, nggak apa-apa kalau nggak boleh. Oke, jadi saya cuma mau bilang sebenarnya buat teman-teman yang bermodal terbatas itu nggak harus beli saham yang mahal-mahal. Saya sempat bikin satu konten di TikTok dan Instagram, mungkin bisa diintip. Judulnya adalah beli saham modal cepeceng gitu. Cepeceng, jadi dengan, asik. Dengan 100.000 waktu itu kita bisa beli saham-saham yang waktu itu saya sebut, sekarang sih udah naik beberapa, udah di atas 100.000 ya untuk per lotnya gitu. Jadi nggak usah sampai yang harus mikirin
untuk saham-saham yang bagus itu ternyata mahal gitu. Ada juga perusahaan-perusahaan yang secara fundamental bagus, tapi masih murah kok. Mungkin nggak sampai 100.000, mungkin dengan modal di bawah 500.000 itu udah bisa banget dapat perusahaan yang fundamentally oke gitu. Tapi berhubung di sini nggak boleh sebut kode saham ya, nanti di lain kesempatan aja gitu. Atau boleh nggak sih kasih dikit lah ya bocoran, si Selen nggak apa-apa deh, dikit-dikit aja. Disclaimer ya teman-teman semuanya ya. Dan ini bukan rekomendasi, ini cuma contoh aja untuk perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus, fundamentalnya menarik. Salah satunya kan yang waktu itu sempat saya sebut, ada perusahaan dari properti, ya ini dari setiap sektor aja saya sebut ya, Bumi Serpong Damai, itu harganya sekarang 1195. Jadi kalau diuangkan itu cuma 119.500. Sedangkan kalau misalkan dari sektor yang tadi sering disebut green energy, itu kita coba lihat saham Inco atau Fail Indonesia, ini juga secara fundamental menarik, itu butuh sekitar 465.000, mungkin agak mahal ya. Saya coba carikan lagi yang lebih murah lagi, yang lebih diskon lagi ya. Ada perusahaan perbankan daerah dengan fundamental yang cakep juga, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Nih contohnya, ini di harga 805. Jadi sekarang tuh cuman perlu 80.500 per lot, belum dengan komisi broker ya. Jadi bisa beli satu lot itu. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, tadi yang saya sebut itu beberapa yang fundamentalnya juga cukup oke, cukup menarik gitu. Terus kalau dari sektor CPO, kita bisa lihat ada saham London Sumatera Indonesia, itu harganya 1330, itu cuma sekitar 133.000, banyak lagi yang lainnya. Jadi sebenarnya harga tuh juga nggak apa ya, ibaratnya juga nggak menentukan sebenarnya ya, tapi balik lagi Peceng tadi bisa dapat kok sebenarnya saham-saham yang oke untuk berinvestasi, yang tidak menjebak ke saham-saham gorengan, asal kita lihat balik lagi ke perusahaannya ya, begitu ya si Selen? Sebenarnya kalau kita bicara tentang gorengan atau nggak gorengan, itu agak-agak sulit membedakannya. Karena kadang-kadang investor kalau punya appetite terhadap saham ini, kadang dia punya sudut pandang yang berbeda. Misalkan, kenapa Gojek akuisisi Bank Jago gitu, padahal tahun-tahun sebelumnya dia punya revenue, dia punya earnings itu kurang oke misalkan, tapi Gojek dia punya satu plan sendiri untuk jangka panjang, satu plan investasi untuk ke depan, forward looking jangka panjang. Nah, gimana caranya kita bisa melihat dari kacamata si investor tersebut untuk depan, untuk forward looking ke depan. Dan investasi itu nggak selalu melulu bicara tentang valuasi juga, ada yang namanya kita ngelihat prospek inovasi ke depan itu bagaimana gitu. Jadi agak sulit membedakan mana gorengan mana nggak gorengan. Mungkin yang pertama kita lihat secara fundamental, kita lihat valuasi, kita lihat prospek ke depan bagaimana, dan kita lihat investor-investor besar yang masuk itu siapa aja gitu. Oh, oke, baik. Bang Pandu, ini kalau kita lihat ini juga ada beberapa pertanyaan yang masuk terkait dengan Merdeka Finansial. Balik lagi, sebenarnya kalau Merdeka Finansial itu bisa dilihat dari segi nominal aset aja atau enggak sih? Atau sebenarnya bagaimana kita menyusun investment plan lah paling enggak menurut Bang Pandu? Ini semua orang kantor pasti nanya yang sama juga sama saya. Saya juga merasa tergantung lifestyle masing-masing. Jadi kalau saya selalu melihatnya beginilah, Anda kan gimana ya ngomongnya, paling penting adalah Anda tahu bahwa batas hidup itu di mana. Jadi kalau misalnya setiap bulan Anda perlu 1 juta rupiah, 10 juta rupiah, 100 juta rupiah, tahu batasnya. Karena di atas itu semua incremental menurut saya, ya kan? Nah, jadi kalau pas Anda udah tahu batasnya, Anda bisa hitung balik. Saya perlu dividen berapa dari pendapatan saya, dari kerjaan, atau misalnya dari bisnis, atau misalnya dari capital market, atau dari saham, atau dari bond yang saya beli. Kalau yang dari extreme financial freedom tuh Anda udah retire, dan Anda bisa, sebenarnya jujur banyak orang bisa umur 35-40 tahun udah bisa retire, dan do whatever they want. Yang paling penting Anda tahu berapa budget Anda. Itu penting. Jadi ngitung dulu dari budget. Dari setelah sisi budget, baru work backwards, berapa sih akhirnya yang perlu dari sisi passive income yang diperlukan.
Ada kurang lebih gitu ya cara pemikirannya. Kalau saya lebih philosophical lah soal urusan-urusan ini, tapi menurut saya ini tergantung setiap orang berbeda-beda. Tapi untuk mendapatkan full financial freedom, hitung berapa batas hidup buat Anda dan work backwards. Oke, ini ada pertanyaan dari Joshua untuk Miss Ellen dan juga Bang Pandu. Ia mengatakan bahwa kalau lebih condong mana sih atau lebih cocokkan mana nih bagi milenial sebenarnya, trading kah atau investing? Bang Pandu. Trading kah, buat siapa orang beda-beda ya. Saya juga nggak bisa komen. Saya kalau sebagai posisi saya sekarang komisaris bursa, saya rasa welcome saja, dan siapa orang punya style yang berbeda-beda. Mungkin Bu Ellen yang mungkin lebih bisa ngomong, tapi saya tentu welcome. Tapi balik lagi ini kan soal financial freedom. Dari sisi financial freedom selalu mikir batas-batas itu. Ya kan, jadi Anda tahu sendiri lah. Taruh risk, misalnya Anda suka trading, you already know your at loss risk capital yang Anda bisa handle. Tapi Anda juga tahu berapa untungnya. Ya, siapa orang beda-beda, makanya saya nggak berani komen mana yang paling pas, mana yang paling enggak. Ya, back to each one of you. Oke, balik lagi ke kita sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya gimana nih? It's all about timing ya. Saya banyak sekali belajar dengan teman-teman yang lebih senior, salah satunya juga dengan Pak Pandu Syahrir dan juga teman-teman lainnya. Semakin senior itu sebenarnya kalau saya lihat view-nya lebih ke jangka panjang, selalu investasi, beli perusahaan dan hold gitu. Dan sekali, terutama kalau timingnya lagi perusahaan banyak yang valuasinya terdiskon seperti 2020 kemarin. Jadi mungkin teman-teman banyak mengenal saya sebagai seorang trader, nama platformnya dia EM Trade, Emerging Market Trade gitu. Tapi sebenarnya yang kita lakukan, kita ada juga investasi, dan kita saat ini membagi untuk menyarankan untuk portofolio di saham itu 80% sebaiknya long term investing, untuk beli buat long term investing karena sekarang saatnya menabur, dan 20% untuk trading. Bukan berarti saya nggak support trader lagi, enggak. Tapi memang semuanya tuh it's all about timing. Mungkin nanti kalau saham-saham ini valuasinya udah agak naik, udah pada mahal semua, dan teman-teman susah untuk mencari perusahaan yang valuasinya terdiskon, itu mau porsi untuk trading lebih dibesarkan, ya silakan. Sekali lagi kembali harus sadar bahwa dalam investasi dan trading keduanya itu ada konsekuensi. Kalau dalam investasi, konsekuensinya adalah mental ini mesti siap menghadapi floating loss. Belum rugi beneran, contoh beli satu perusahaan, terus fundamentalnya bagus, tapi kemudian dalam jangka pendek dia turun sekitaran 10-15%. Tapi fundamental tetap bagus. Nah, itu mental seorang investor, gimana dia berani hold saham itu, dia harus benar-benar paham secara fundamental. Tapi kalau seorang trader, konsekuensinya adalah harus mau cut loss, harus mau batasin resiko. Karena kalau misalkan rata-rata keuntungan 10% atau 15% dan resiko itu udah mencapai 5% atau 7%, itu harus mau batasin resiko, alias melakukan cut loss apapun konsekuensinya. Mungkin konsekuensinya setelah itu sahamnya mantul naik lagi, dan itulah terjadi akhir-akhir ini 1-2 bulan ini trader itu banyak cut loss. Maka dari itu karena fluktuasi market sangat tinggi sekali ya, habis turun naik dalam masa sideways, US Treasury bond yield itu juga masih tren naik, US dollar juga masih tren cukup naik gitu. Jadi kita masih melihat banyak resiko dalam jangka pendek, sehingga kita lebih encourage teman-teman saat ini mungkin lebih ke arah menabur untuk investing gitu. It's all about timing. It's all about timing. Jadi mungkin sekarang adalah saatnya untuk berinvestasi. Tadi kalau kita dengar sebelumnya Bang Sandi juga bilang, kalau mau Mas investasi aja dulu ya kan, sekarang bisa nyantai, nanti 5 tahun baru lihat nih kayak gimana. Tapi kalau balik lagi, kalau berani ya trading seperti itu Kak. Kalau dikatakan Bang Sandi, dan Bang Pandu bilang bahwa balik lagi ke orangnya. Tapi ini ya, balik ke Bang Pandu, ini ada juga nih yang nanya nih ke Bang Pandu nih dari Bernardus Bagus, ia dari Bekasi, Bang Pandu. Ia bertanya, apakah ada rencana ARB dan ARA kembali ke symmetrical di 25%? Dan kenapa praktik short selling tidak diaplikasikan di Indonesia? Berat nih Bang. Ini keren. Pas, jadi kalau yang pertama itu masih kita perhitungkan lagi, apalagi pas zaman COVID, dan waktu itu limited time trading, memang kita masih berlakukan itu, baik ARB dan ARA, dan juga soal waktu trading
Itu yang memang kita sedang perhatikan, karena memang per hari ini memang belum back to normal ya. Jadi kita juga ikutin aturan pemerintah, pas nanti kita bisa normalize semua kayak hari ini aja, untuk listing aja kami belum bisa, perusahaan-perusahaan baru yang listing hari ini ada 2, yang kita tidak bisa hadir langsung, physically, karena mengikuti peraturan yang ada. Jadi itu juga memang kami mengikuti peraturan Pemda, apa yang perlu dilakukan. Jadi sorry saya jawabnya begitu karena memang ini very dynamic situation. Untuk yang nomor 2, urusan short selling, kita jujur nggak alergi. Ini saya pribadi di sini ya, saya pribadi tidak alergi untuk urusan short selling. Tapi memang perlu banyak komunikasi dan edukasi apakah itu short selling. Kalau saya pribadi, saya ngasih pribadi ya, sebelum itu nanti baru dari sisi posisi bursa. Dari sisi pribadi saya, short selling itu simply salah satu cara untuk market menjadi lebih disiplin. Di mana pasar, market, saham yang memang di luar harga fundamental atau etc. bisa menjadi balik lagi pada harga dasar. Dan menurut saya short seller itu bahasanya truth seeker lah, kebanyakan sebagian besar. Orang yang merasa, ini nggak benar, kok bisa begini market, ada manipulasi, ataupun tidak diinfokan dengan baik. And to be honest, dari pengalaman saya pribadi, short seller itu sebenarnya the best researcher, jago untuk melakukan research. Jadi itu saya. Jadi, tapi dari sisi posisi bursa, kami masih mengamati, karena ada beberapa hal. Satu dari sisi likuiditas pasar. Itu juga untuk setiap individu saham berapakah likuiditas yang ada dan bagaimana itu biar tidak ada distorsi. Apalagi jangan lupa ARB dan ARA ini adalah salah satu mekanisme distorsi. Jadi untuk short seller pun harus berpikir baik kalau misalnya ada mekanisme short selling, apa yang terjadi kalau ada ARB. Jadi itulah kurang lebih, mungkin sorry agak teknis, tapi itu banyak pemikiran soal urusan itu. Oh oke, baik. Nah ini balik lagi kalau ke misalnya ini ada yang nanya juga. Tadi kan kalau kita lihat sekarang ini kan banyak juga yang generasi-generasi yang kita, atau sebut saja saat ini next generation mungkin udah terlambat atau merasa terlambat untuk berinvestasi. Tapi sebenarnya kan tadi tidak ada kata terlambat untuk berinvestasi, balik lagi. Tapi karena merasa bahwa aduh udah usia segini nih, telat gaya, belum lagi ada mungkin mereka termasuk dengan sandwich generation juga balik, terus ada juga yang ngerasa punya cicilan lain-lainnya, kartu kredit ya kan sekarang, atau mungkin hal-hal lainnya. Nah gimana nih meyakinkan bahwa ini tuh belum terlambat, apa yang harus mereka lakukan untuk berinvestasi jangka panjang? Sebelumnya nanti saya boleh nanya juga ya ke Pak Pandu ya, karena mumpung ini satu frame saya mau nanya. Boleh banget ya Pak Pandu. Bang boleh ya Bang? Boleh dong. Boleh. Masa nggak boleh? Oke. Ya, jadi bicara tentang kalau bicara tentang terlambat atau nggak terlambat, saya percaya setiap hari, setiap tahun itu ada peluang. Meskipun strategi yang digunakan berbeda-beda untuk momen yang beda. Misalkan sekarang lagi ada saham yang valuasinya murah, kita value investing. Nanti kalau valuasi udah mulai mahal, kita cari perusahaan yang growth investing, atau mungkin kita bisa pakai momentum juga, momentum following the trend gitu. Cuman tadi saya mau highlight satu hal, kalau misalkan sandwich generation gimana, masih punya utang ini dan itu. Saya bilang investing itu, correct me if I wrong, mungkin di sini nanti butuh insight dari Pak Pandu Syahrir juga yang lebih berpengalaman ya. Kalau buat saya, investing itu sebaiknya dilakukan ketika duit itu udah benar-benar longgar. Jadi kalau memang masih ada hutangnya sifatnya konsumtif terutama ya, sebaiknya beresin dulu hutangnya sampai ada benar-benar kelebihan uang dingin, dan nggak perlu takut ketinggalan momentum. Misalkan ICBP sekarang lagi murah, sorry ya ini bukan rekomendasi ya, tapi memang saya coba cari contoh perusahaan yang relevan gitu. Valuasinya lagi sangat murah banget, sampai PE ratio-nya tuh di dekat standar deviasi -2, rata-rata 5 tahun terakhir gitu, di STD -2 gitu. Nah, wah nanti kalau saya nggak beli sekarang, nanti saya ketinggalan peluang gitu. Padahal saat ini teman-teman mungkin lagi masih terlilit hutang atau gimana. Nah itu jangan dipaksakan, karena nanti pengambilan keputusan investasinya bisa jadi nggak objektif, bisa jadi malah belum waktunya dijual, malah jadi dijual, dan jadi galau. Banyak hal lagi yang bikin galau. Jadi nomor satu paling penting banget dalam investasi, dalam trading itu harus pakai uang dingin yang sesiapnya Anda rugi. Banyak yang nanya,
aku harus mulai dengan angka berapa. Kita nggak bisa jawab harus mulai dengan angka sekian. Satu kalimat yang biasanya saya sampaikan adalah mulailah dengan nominal yang Anda siap rugi. Misalkan dengan nominal 100 juta, Anda siap nggak kalau misal uang itu dalam tanda kutip, dia hilang 10%. Ya kan itu toleransi risiko yang mungkin Anda set 10% gitu. Oh ternyata nggak siap nih hilang 10 juta gitu. Kecilin lagi 50 juta, hilang 10%-nya 5 juta, siap nggak? Terus. Sampai akhirnya Anda merasa siap. Oh oke, ternyata di angka 50 juta siap nih dengan risiko 10%. Nah dari situ baru diatur strategi investasinya. Misalkan 50 juta dibeliin 5 saham, satu saham 5 juta dengan maksimal total seandainya trading maksimal risiko misalkan 10%. 10% 5 juta itu berapa? Nah dikali 10% dari 5 juta dikali 5 itu berapa gitu. Nah itu contohnya. Tapi kan kalau trading nggak melulu semua cut loss juga gitu. Terus kemudian yang kedua adalah jika Anda investasi itu nggak perlu cut loss gitu. Tapi jangan terus disalahartikan dari trading jadi investor karena nggak mau cut loss, enggak gitu. Jadi contohnya kalau Anda misalkan beli ICBP sekarang masih bisa fluktuasi naik turun dikit, ya biarkan aja, nggak apa-apa ya. Jadi yang terpenting adalah duit nganggur, nggak boleh lagi terlilit hutang secara konsumtif, dan kemudian benar-benar uang ini Anda siap secara risiko gitu. Nah kalau bicara tentang kesempatan, saya melihat ada banyak peluang ke depan. Misalkan sekarang Anda belum sempat berinvestasi, ke depan tuh saya dengar-dengar akan ada banyak perusahaan unicorn, perusahaan teknologi besar di Indonesia yang bakalan IPO gitu. Nah ini pertanyaannya gitu dari Pak Pandu Syahrir. Bener nggak sih Bang? Mau ada yang IPO nih Bang? Weh, sampai jatuh nih Bang Pandu. Ya kalau ngomongin tadi sih udah bener lah cara pemikirannya. Sebenarnya jujur kalau saya mikirnya mungkin lebih kencang lagi lah, ngomongnya lebih bagaimana harus bisa disiplin. Karena Anda ingin mendapatkan kemerdekaan finansial, Anda benar-benar harus disiplin dari sisi lifestyle, dari sisi cost. Jadi misalnya Anda gaji 10, saya angka deh gampang 10 juta. Anda tahu berapa yang Anda butuhkan untuk tempat tinggal. Anda juga harus mulai ngitung berapa yang Anda harus mikirkan untuk savings. Saya mikirnya simple, pada saat itu saya pasti mikir 20-30% saya cut langsung hilang jadi tanggal 7. 7-nya buat makan dan buat saving, sisanya ya udah. Nanti kalau pendapatan Anda naik 15, cut lagi 3 atau 4, langsung 30%, pakai pajak aja. Anda membeli itu di saham, atau misalnya Anda membeli itu untuk pembelian asuransi, ya kan? Atau macam-macam. Jangan beli mobil, jangan beli motor, walaupun banyak orang, tapi buat saya beli mobil motor udah ada Gojek, buat apa? Udah ada yang lain-lain, buat apa? Dan itu disubsidi kok. Kalau Anda makan siang, makan sore aja, sekarang ada Shopee Food, segala itu subsidi juga besar kan buat para customer. Jadi Anda banyak dibantu oleh perusahaan teknologi sekarang dari sisi lifestyle. Jadi semakin pendapatan Anda tambah, dan menurut saya ini penting, apalagi ini saya bagi dua deh, adik-adik yang umur 20 ke 30 dan 30 ke 40. Oke, yang lebih gampang. Oke, 20 ke 30 Anda save untuk education Anda. Bikin diri Anda lebih mahal. Kalau Anda dapat D1 jadi S1, S1 jadi S2. Kalau Anda belum ada SMA jadi D1. Kenapa? Karena ini research shows dengan adanya itu pendapatan Anda pasti akan lebih. Pak Pandu izin maaf di-cut dulu, ini kayaknya suaranya Pak Pandu di mute deh. Nah, sekarang bisa dengar nggak? Tadi ulang dari yang D3 ke D1 itu sangat mempengaruhi juga karena semakin naik gaji juga naik. Semakin Anda naik, pendapatan Anda tuh naiknya step function lebih tinggi daripada inflasi. Naiknya bisa 20%, 50%, dan malah bisa double. Apalagi dari S1 ke S2. Nah dari sisi itu, yang nomor 2 yang Anda harus lakukan, Anda harus mencari, in a way ini balik ke karir ya sedikit, cari seorang mentor yang mau ngurusin Anda. Oke. Umur 30 ke 40, karena saya asumsi umur 40 udah mau punya financial freedom. 35, 40 udah punya financial freedom. Anda make sure Anda menjadi sangat disiplin dalam menginvestasikan uang Anda. Jadi kalau kayak saya contoh, saya pertama kali beli mobil pribadi umur 37. Saya beli rumah pertama kali juga umur, buat diri saya sendiri ya, saya beli rumah umur 37 juga, 37, 38. Di mana properti itu adalah yang terakhir.
saya beli. Semuanya saya investasikan. Dan lifestyle-nya nggak berubah-ubah. Ingat ya, itu compounding, ada namanya compounding return. Jadi saya mulai dari umur 21, jadi ada 16-17 tahun, termasuk education ya, di mana saya bayar sendiri education saya, S2 saya. Jadi ini pengalaman hidup saya, 20 ke 30, investasi semua ke education, atau misalnya naikin bagaimana nilai kerja saya, 30 ke 40 adalah bagaimana naikkan jumlah investasi. Jadi kurang lebih itu loh. Oke. Sepakat ya Miss Ellen ya kayaknya nih ya, udah dapat bocoran ya nih kita dari Bang Pandu nih, gimana dia bisa. Saya ikut belajar loh Mbak, jadi ini kan saya di usia yang dimana sama kayak Pak Pandu, saya harus beli mobil dan beli rumah nih. Di usia saya ini berarti usia yang harus perbanyak investasi, dan ini benar-benar cocok banget sebenarnya yang saya alami juga sama di usia 30-an plus saat ini. Memang lagi getol-getolnya banyakin investasi itu tadi gitu ya. Thank you Pak Pandu. Dan satu lagi ya tadi, cari seorang mentor yang mau ngurusin Anda. Semoga Pak Pandu juga mau jadi mentor saya. Ya, Sis Ellen sama Pak Pandu, saya boleh daftar jadi anak muridnya ya, boleh ya. Tapi kalau dilihat sebenarnya intinya disiplin ya Bang, Sis, karena kalau Sis Ellen Bang Pandu juga bilang kalau mau ya udah dapat seberapapun kita dapat income-nya, tapi tadi kalau disiplin di awal 20%, 30%, seberapapun tingginya atau 40% nanti udah harus diambil dulu. Jangan comot-comot dikit itu jangan ya, karena sebenarnya intinya mau investasi apapun kita harus tetap disiplin. Itu kunci kesuksesannya nggak sih Bang sebenarnya? Jadi balik lagi contohnya gini, semakin pendapatan Anda nambah, saya ini sangat beruntung loh. Tapi lifestyle saya sebenarnya nggak begitu banyak nambah, masih begitu-begitu aja. Sejak dari umur 37 sampai sekarang makin banyak lagi, alhamdulillah banget. Fokusnya sekarang adalah bagaimana reinvestasi ulang uang itu. Jadi kalau mau ekstrim ya Warren Buffett mungkin lifestyle cost-nya hanya 0,01%. 99,9% mungkin semuanya diinvestasikan. Kita ngomong seorang Warren Buffett tadi, mungkin ada Pak Sandi juga. Pak Sandi mungkin persentase juga sama. Mungkin 99% semuanya dari sisi investasi, hanya 1% buat hidup dan lifestyle beliau. Karena udah mau apa lagi, lari berapa sih cost-nya? Berenang juga, kalau Mas Sandi berenang, aku yang kagum aja. Ya. Kolam renangnya juga bukan kolam renang sendiri, kita pakai kolam renang yang ada, ya kan? Jadi sebenarnya to be honest, semua menjadi marginal pada suatu cost tertentu, ya kan? Jadi itu juga penting kepada adik-adik atau misalnya yang mendengarkan di acara ini di Berita Satu, ini bagus sekali bikin acara ini, selalu belajar force saving. Anda force aja langsung. Berapapun pendapatan Anda langsung ambil, hilang aja asumsinya, misalnya 10 jadi 8, kalau nanti 15, kalau Anda pinter jadi 8, kalau Anda disiplin, kalau nggak 15 jadi 10 lah, naik dikit. Nanti kalau 15 jadi 30 atau 50, anggap aja naiknya hanya 20, gitu loh. Sisanya Anda investasikan. Dan Anda percaya 10 tahun compounding return itu uang yang Anda save bisa naik 2-3 kali lipat. Oh, oke. Nah, misalnya ini ada juga yang nanya nih terkait dengan bagaimana cara diversifikasi atau konsentrasi porto yang baik untuk memaksimalkan profit. Ada beberapa yang bilang bahwa fund portfolio manager yang lebih suka konsentrasi. Misalnya jika temanya bank digital, dia beli banyak saham bank digital. Terus kemudian ada yang jika suka green energy, seperti ANTM, Inco, Tins, dibeli semua. Nah ini mana sih sebenarnya? Tapi ada yang juga bilang satu sektor cukup beli satu saham. Mana yang lebih baik supaya profit maksimal untuk anak muda yang masih dalam fase akumulasi bukan proteksi? Asik. Saya, ya mungkin nanti Mbak Ellen bisa tambah deh. Saya oke, Bang Pandu dulu, baik. Saya garis besar aja. Kalau saya diversifikasi antara saham, private investment, bond, dan utang, private debt. Kalau saya property very small, ya kan, dan yang lain-lain very small. Cash juga relatively mungkin very small, ya kan, secara overall portfolio. Buat umur saya memang jauh lebih bisa dibilang 70-30 ke equity. Dan equity itu saya bagi ke private equity dan public equity. Untuk public equity, karena saya nggak bisa terlalu aktif,
kebetulan posisi saya sebagai komisaris bursa, at any one time saya outsource juga ke fund manager, dia juga paling hanya megang 12-15. Dan saya bilang tolong take concentrated risk, cari the best in class di perusahaan itu, apapun sektornya, best in class. Jadi saya bilang jangan mikirnya receh, find the best one, and kalau bisa beli sebanyak-banyaknya. Harganya tambah beli, turun lagi beli, selama Anda benar dari sisi menganalisa. Tapi ya saya nggak bisa terlalu mencampuri lah, karena itu urusan fund manager. Itu saya ya, jadi secara garis besar. Oke, Miss Ellen, gimana? Nah, ini keren banget nih, ilmunya sangat luar biasa dari Pak Pandu ya. Sebelum saya jawab tentang diversifikasi, saya mau mungkin bain atau komen dikit tentang tadi yang dibahas oleh Pak Pandu. Bicara tentang compounding investing, di mana kita misalkan dapat duit berapa gitu, 10% atau 20% untuk lifestyle, untuk gaya hidup kita, dan selebihnya diinvest terus. Yang jadi problem sekarang ini sebenarnya bukan orang nggak bisa investing. Yang jadi problem sekarang ini adalah orang tuh kepengen lifestyle-nya naik terus. Karena sosial media tuh kayak keren semua ya. Yang di sosial media tuh kelihatan semua indah-indah. Nggak ada orang lagi ribut sama suaminya, lagi bokek gitu, dikasih lihat sosial media, nggak ada gitu. Jadi semua jadi kepengen dengan gaya hidup yang, wah si ini punya beli saham, beli mobil, Pak Jero, ini dipamerin. Jadi semua selalu ingin terburu-buru. Karena gaya hidup yang seperti itu. Dan bahkan itu juga bukan bikin orang jadi konsumtif aja, tapi ketika dalam berinvestasi itu udah nggak pakai nalar lagi, nggak ada yang namanya portfolio atau money management. Semuanya asal herd trading, herd investing, ngikutin orang lain. Pokoknya mana yang paling cuan. Nah, kita helikopter view sedikit, kita naik sedikit. Tujuan kita di dalam berinvestasi, di dalam kita mengelola keuangan ini apa sih sebenarnya? Tujuan kita di dalam hidup ini apa sih sebenarnya? Jangan cuma mikirin tujuan dalam membeli saham. Kita kan mau happy. Dalam hidup ini, sepanjang hidup kita mau happy, kita mau fulfilled secara jasmani dan secara rohani. Fulfilled itu bukan berarti gaya hidup yang harus berlebihan. Fulfilled itu kan kita bisa berkarya, kita bisa berkembang, dan kita juga dicintai. Nah, buat teman-teman semuanya yang fokusnya masih untuk terlalu short term kayak day trading gitu ya. Jadi ini mungkin perlu dipertimbangkan untuk melakukan manajemen portfolio untuk lebih jangka panjang lagi gitu saat ini. Bicara tentang diversifikasi, diversifikasi itu sebenarnya kalau tadi Pak Pandu sudah bahas tentang diversifikasi dari berbagai investasi, saya mungkin fokus ke diversifikasi untuk saham aja gitu. Nah, diversifikasi untuk saham ini juga tergantung dari goal Anda, yang pertama. Kemudian yang kedua, tergantung dari skill Anda. Nah, tergantung dari goal itu maksudnya gimana? Apakah Anda punya uang, ini benar-benar uang yang sangat nganggur, sangat dingin, daripada ditaruh di deposito, grow-nya dikit, dan Anda siap selama bertahun-tahun, nah kata kuncinya ini, selama bertahun-tahun dia diem, itu nggak apa-apa. Kalau Anda siap kayak gitu, itu boleh beli perusahaan-perusahaan defensif yang sekarang lagi murah. Bukan rekomendasi, disclaimer juga buat teman-teman semuanya, contohnya ICBP, Indofood, dan mohon maaf perusahaan rokok yang mungkin nggak syariah ya, GGRM sekarang juga valuasinya lagi sangat-sangat discounted banget. HMSP pun discounted dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Itu untuk yang bertahun-tahun. Tapi kalau untuk goalnya, untuk jangka yang lebih pendek, misalkan beberapa bulan aja, mungkin portofolionya bisa lebih concentrated ke saham-saham yang cyclical, sektoral. Contohnya mungkin seperti sektor retail yang berpotensi untuk terdampak positif jelang Lebaran ini. Kemudian sektor transportasi dan sektor komoditas yang bakalan terdampak positif jika nanti vaksinasi berjalan dengan lancar, perekonomian membaik, itu udah pasti komoditas dan juga transportasi akan berdampak baik gitu. Kemudian juga sektor digital bukan cyclical untuk jangka pendek juga enggak ya, karena saya melihat untuk prospek jangka panjang yang sangat bagus. Tapi mungkin bisa dibilang untuk saham-saham perbankan second liner itu juga menarik untuk beberapa bulan ke depan. Jadi tergantung goalnya apa, mau sampai beberapa tahun atau cuma beberapa bulan aja gitu. Dan ya poin kedua bukan cuma goal, poin kedua disesuaikan dengan skillnya. Seperti yang tadi Pak Pandu katakan, mesti harus dipelajarin lagi. Jadi misalkan
Pak Pandu investasi saham A, saya investasi saham B, itu nggak bisa langsung ditiru mentah-mentah, apalagi secara nominal. Ellen beli sekian, Pak Pandu beli sekian, nggak bisa. Itu harus disesuaikan dengan skill. Kenapa? Kemampuan kita untuk menganalisis satu saham, pemahaman kita terhadap satu jenis investasi itu akan membuat menentukan sejauh mana kita yakin. Ya, jadi menentukan level conviction kita. Penting nggak sih punya conviction terhadap investasi ini? Sangat penting sekali, karena jika nanti terjadi apa-apa, terutama ketika saham itu turun, Anda tahu apa yang harus dilakukan tanpa galau. Sungguh banyak sekali investor yang beli ICBP, Indofood, HMSP, Gudang Garam. Ketika ngikutin saya investasi waktu itu di tahun 2020, saya di September ada beli beberapa saham properti, dan juga sektor yang lainnya termasuk sektor consumer goods, dan to be perfectly honest, investasi saya untuk sektor consumer goods itu masih merah. Banyak yang nggak siap secara mental dan bingung apa yang harus dilakukan, dijualkah? Saya nggak jual sama sekali. Investasi saya yang saya beli di 2020, saya nggak jual sama sekali. Kenapa? Karena saya tahu masa depannya gimana. Justru kalau misalkan secara porsi, misalnya mau beli saham Astra International, dan kebetulan ini juga saham bagus, timingnya juga oke sekarang. 25% dari total portfolio, set dulu di awal. Misalkan modal Anda 100 juta, berarti 25 juta gitu. Kalau Anda belinya baru 10 juta, ternyata saham ini turun lagi, boleh nambah lagi nggak? Boleh. Tapi kalau Anda udah belinya 25% dari total modal Anda, dan saham ini terlepas dia turun, terlepas dia naik, kalau saya jangan beli lagi. Nomor satu, kembali ke money management gitu ya. Jadi prinsip semakin murah boleh beli, itu kembali lagi pada aset alokasi di awal gitu. Jadi supaya kita nggak pakai emosi. Kadang-kadang saya beli satu saham, contoh saya sebut aja namanya nggak apa-apa, Adi Sarana Armada. Waktu itu saya beli saham ini setelah saya nge-live dengan CEO-nya. Kenapa saya beli? Dengan pertimbangan growth investing, perusahaan ini sangat bagus sekali ke depan, saya melihat prospeknya sangat bagus sekali gitu. Kemudian saya beli waktu itu. Hingga saat ini portofolio ini tumbuh hingga 250%. Dalam perjalanan naik turunnya itu sempat udah sampai puncak di sini, sempat dia turun sampai 20% loh. Saya biarin, memang udah untung, posisi udah untung, tapi saya nggak jual. Saya nggak jual. Kalau di IM Trade waktu itu kebetulan buat trading itu dijual gitu. Kenapa saya nggak jual? Nomor satu, karena saya tahu alasannya untuk berinvestasi jangka panjang tuh kenapa. Dua, saya tahu resikonya. Dan yang ketiga, balik lagi, nominalnya sesuai dengan profil resiko saya. Saya siap, kalau saham ini misalkan sampai terjadi apa-apa, dia minus atau apa, itu saya siap dengan nominal segitu. Meskipun ujung-ujungnya ketika dia cuan banyak di portofolio saya sekarang menduduki peringkat nomor 1, itu ada terbersit perasaan kayak, aduh ngapain ya dulu saya nggak beli banyak ya, harusnya beli banyak kan, namanya manusia. Ya ada rasa serakahnya. Cuman kembali lagi saya mikir, wah di awal juga saya nggak tahu bakalan dia naik secepat itu. Sehingga kembali lagi, nggak boleh, kayak gini nggak boleh. Udah bener cara yang di awal, aset alokasi di awal gitu. Mungkin aduh mau nambahin. Komplit nih ya, paket komplit dari Sis Ellen. Tapi ini ada pertanyaan menarik nih, Pak Pandu dari Next Generation juga. Ini ini dari Abdul Rohman, ia mengatakan, Bang Pandu, wah ini saya telat dong Bang, kalau saya baru mulai di 40 gimana ya Bang? Ada nggak tips untuk mengejar ketertinggalan tersebut? Apakah besarnya modal capital menentukan return? Menurut Abang Pandu gimana Bang? Nah, itu balik lagi ke kita. Kalau saya tuh nggak pernah belajar ada waktu yang namanya telat ya. Karena menurut saya kita tuh bisa mulai kapan aja. Kalau itu saya, ya kan. Nah, santai. Dan tadi kata Mas Sandi juga benar. To be honest, umur 40 itu maybe as the new 20. Ya kan, karena kita juga baru mulai nih menemukan diri kita, baru nemu, wah bakal maju nih. Mungkin baru umur sekarang, which is fine. Jadi menurut saya, dan life expectancy bakal nambah. Life expectancy menurut saya bisa ke kepala rata-rata mungkin di 70-an. Dan kalau buat sebagian besar bisa sampai kepala 80-an. Dan kita mungkin makin produktif pada umur-umur itu. Jadi sebenarnya kita juga nanti
age of retirement tuh saya rasa bakal tambah panjang, ya kan? Dan ini sesuai dengan life expectancy kita. Jadi menurut saya umur 40 is fine to start. Yang penting mulai dulu. Jadi jangan kita membayang-bayang. Kalau membayang-bayang malah kita nggak mulai, ya yang penting planning dan laksanakan. Udah, kalau saya sih bahasanya laksanakan, amankan aja. Laksanakan, amankan, siap bos gitu ya terakhir. Bang, Miss Ellen, ini kita udah menipis lagi nih waktu kita, jadi boleh minta tipsnya dari Sis Ellen dan juga Bang Pandu, sekaligus juga ya closing statement lah di acara ini. Kita mulai dari Bang Pandu dulu deh. Bang Pandu, boleh kasih tipsnya buat next generation ini? Mbak Ellen lebih ini dari saya. Silakan Mbak Ellen. Oh, oke, Sis Ellen. Oke, kalau tips dari saya sebenarnya gampang. Satu yang paling penting dalam hidup kita tuh adalah proximity is power. Ya, jadi proximity is power, choose your friend and love your family. Karena family kadang kita dilahirkan di keluarga seperti apa, kita nggak bisa milih dong. Tapi kalau pasangan hidup yang belum menikah masih bisa milih gitu. Proximity is power, choose your friend. Dengan kita memilih teman-teman yang bisa memberikan satu paradigm shift buat kita, hidup kita juga akan semakin maju, semakin bahagia, semakin fulfilled gitu. Contohnya berteman dengan Pak Pandu Syahrir. Makanya acara hari ini tuh sangat bagus sekali. Saya bisa dapat teman baru yaitu Pak Sandiaga Uno. Dan ini benar loh, saya bukan muji-muji gitu. Jadi ketika kita berteman dengan orang yang di atas kita, ya di atas kita tuh banyak hal. Bisa jadi di atas kita secara pengendalian emosinya, di atas kita secara ilmunya, di atas kita secara finansialnya, di atas kita secara wisdomnya. Ya, jadi ketika kita selalu dekat dengan orang yang di atas kita, maka itu akan nular. Dan itu sangat penting sekali. Dan satu pelajaran penting buat hidup saya, proximity is power, choose your friend, and love your family. Oke, itu dari Miss Ellen. Gimana Bang? Sekarang Abang, apa tips dan closing statement dari Anda? Mungkin kalau tips buat adik-adik kita nih, I think couple of things ya dari sisi hidup. Anda mungkin harus bisa, saya nih ya, berani benar, jangan takut salah. Itu juga penting dari segala hal. Dari sisi kita sebagai manusia, kita tahu kekuatan, kelemahan kita. Dan benar, saya tadi resonate well dengan Mbak Ellen. Kita harus belajar juga bagaimana bisa mempunyai teman-teman yang bisa membantu hidup kita dengan secara positif. Ya kan, apalagi dengan zaman COVID ini banyak sekali nih saya melihat orang tuh merasa bisa mencari happiness itu malah dari medium-medium lain, bisa dari sosial media kan, bisa dari ya yang lain-lain lah, yang menurut saya malah membuat kita jadi halu, bahasanya kan, bahasa anak muda halu kan. Jadi kita harus realistik dari sisi hidup, tapi juga semakin kita ingin maju, find friends yang membantu kita membangun. Ya kan, dan semua itu berjenjang, bertahap, ya kan. Jadi ini dari sisi hidup tuh kita selalu berjenjang, bertahap, dan kita tahu kok siapa teman kita yang selalu look after our best interest, dan keluarga yang selalu look after our best interest. Ini menjadi sangat penting, karena hidup itu dinamis, hidup itu bisa berubah. Tapi yang paling penting selalu ingat apa aja sih dari sisi kita, value-value kita, dan siapa teman-teman terdekat kita. Dan juga tadi bahasa saya, yuk kita belajar berani benar, jangan takut salah. Itu juga penting. Berani ya. Sebenarnya itu berani yuk, karena gak ada kata terlambat untuk memulai investasi untuk meraih kemerdekaan finansial. Sepakat ya Miss Ellen dan Bang Pandu ya terkait dengan hal ini ya. Jadi 3 hal kalau kata Bang Sandi, yuk ayo mulai sekarang, mulai inovasi, mulai produksi, no mager deh, jangan, karena kalau mager nanti nggak bisa, kita nggak akan mulai kalau kata Bang Pandu gitu. Jadi mulai aja dulu sekarang. Thank you sekali lagi Sis Ellen, Bang Pandu, terima kasih. Bang Pandu Syahrir, Komisaris Bursa Efek Indonesia, dan juga Miss Ellen May, Founder dan CEO M-Trade. Thank you banget udah gabung bersama kita di Next Generasi 2021 di Berita 1 TV ini, atau Berita 1 kita lihat secara online ini ya. Thank you Next Generasi, kita masih dapat ilmu banyak banget dari Miss Ellen dan juga Pak Pandu. Thank you udah gabung di Next Gen Summit 2021. Oke, ini luar biasa ya kalau kita lihat perbincangan kita. Thank you banget ya, tadi ilmunya udah banyak banget.
Jadi mulai aja dulu, nggak ada kata terlambat deh untuk meraih kemerdekaan kita atau kemerdekaan finansial kita. Jadi udah ya, catat-catatnya udah banyak tadi, apa yang harus dilakukan, berapa yang harus dipotong nih dari duit jajan kita. Nah itu tadi kalau kita sambil ngobrol-ngobrol tadi ya dengan Miss Ellen dan Bang Pandu, ada Bang Sandi yang memang mereka memiliki rekam jejak yang luar biasa untuk mencapai kemerdekaan finansial sejak muda. Tapi nampaknya kita juga harus selesai nih. Balik lagi ya Next Gen. Tadi aku ingetin lagi bahwa nanti kita ada sederet workshop terkait dengan kemerdekaan finansial. Jadi nanti bisa pilih-pilih mana kira-kira yang kalian mau masuk ke roomnya yang cocok dengan kalian. Ini nanti akan ada banyak juga narasumber yang keren-keren yang akan jangan sampai kalian melewatkan ini untuk mendapatkan kemerdekaan finansial. Dan kembali lagi aku ingetin bahwa kita akan ada hadiah juga nih. Balik lagi hadiahnya apa sih? Aku ingetin ya, hadiahnya adalah e-wallet sebesar Rp200.000. Lalu kemudian untuk satu pertanyaan terbaik itu akan dapatkan Rp200.000 dari masing-masing room loh. Jadi nanti kalau akan ada 6 room dengan banyak topik, nah pilih sendiri nih kira-kira akan ada pertanyaan terbaik. Oh, koreksi, hari ini ada 5 room. Hari ini ada 5 room terkait dengan kemerdekaan finansial. Jadi satu pertanyaan terbaik di satu room akan mendapatkan Rp200.000. Ini e-wallet ya, Rp200.000. Terus kemudian kita juga ada, jangan lupa ada door prize. Ada door prize, ada My Band 5, lalu ada Vieta Air Boom Pro, ada Xiaomi Note 9 Pro, dan ada e-wallet total Rp9 juta. Komplit sudah ya, ini udah dapat ilmu, dapat hadiah pula. Sekali lagi thank you, terima kasih teman-teman udah gabung bersama kita dalam Next Gen Summit 2021. Dan kembali lagi kita mengucapkan terima kasih tentunya karena Next Gen Summit 2021 ini dipersembahkan oleh Beer Brand, Antar Aja, Permata Bank, Danen, ada New Skin, ada Zendit, lalu BPJS Ketenagakerjaan, dan Mercure BSD. Serta kita juga mengucapkan terima kasih karena terselenggaranya acara ini berkat kerjasama dengan First Media, Good News for Indonesia, ada Emiten News, USS Network, Hard Rock FM, Trax FM, Cosmopolitan Indonesia, ada Her World Indonesia, Universitas Pelita Harapan, dan juga Universitas Indonesia. Tentunya balik lagi, terima kasih atas dukungannya nih pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya Eliza pamit dalam pagi hari ini. Ini kayaknya udah siang ya. Siang hari ini saya Eliza pamit dan kita nanti ketemu ada 5 room selanjutnya. Dan ini dia Enda and Resa.